Pada video kali ini, kita akan ngomongin tentang berita terbaru dari Google. Apa itu? Berita itu adalah tentang Google yang tidak akan mengindeks website versi desktop. Nah, seperti apa berita lengkapnya? Yuk, mari simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin tentang berita terbaru dari Google, yaitu tentang Google tidak akan mengindeks desktop. Nah, ini berita heboh banget ya, karena pengaruhnya itu yang gede banget buat dunia SEO. Oke, berita ini pertama kali saya dengar itu dari Search Engine Journal. Nah, ini dia. Berita ini baru ditulis tanggal 14 Oktober lalu, jadi baru beberapa hari ya. Dan dari judulnya aja kita udah bisa tahu ya, Zero Desktop Content. Waduh, itu menyeramkan banget. Terutama buat teman-teman yang websitenya belum 100% mobile. Atau bahkan nggak punya versi mobile sama sekali. Nah, oke. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai berita ini, mari kita bahas sebentar tentang cara kerja Google ya, atau cara kerja mesin pencari. Nah, cara kerja Google atau mesin pencari itu terdiri atas 3 tahap. Yang pertama itu, Google akan mengcrawl semua website yang memenuhi syarat Google. Nah, crawl itu apa? Yaitu datangnya bot dari Google kepada website kita. Jadi website kita itu didatangi bot Google, kemudian didata, nih halaman apa aja yang ada gitu ya, atau didaftar. Nah, kemudian tahap kedua itu Google memasukkan semua halaman yang udah di-crawl ke dalam indeks Google. Tentu aja ini hanya halaman-halaman yang memenuhi syarat dari Google. Nah, kemudian pada tahap terakhir itu adalah tahap ranking, yaitu seluruh halaman yang ada pada indeks Google kemudian di-ranking khusus untuk kata kunci yang terkait. Nah, oke, inilah 3 tahap yang wajib kita ketahui sebagai seorang SEO. Dan ini tentu aja ada hubungannya dengan pengumuman Google yang akan kita bahas ini. Kenapa? Karena dari pengumuman Google itu, seluruh website yang nggak punya mobile version atau website yang hanya memiliki versi desktop itu nggak bakal diindeks oleh Google. Nah, ini terkait dengan mobile first indexing. Nah, ini udah cukup lama ya istilah ini, tapi buat teman-teman yang belum tahu, kita coba bahas sebentar. Apa itu mobile first indexing? Nah, ini sesuai dengan namanya. Ini adalah tahap kedua dari cara kerja Google ya. Setelah di-crawl, Google itu akan mengindeks. Dan indeks Google itu mobile first. Nah, apa itu mobile first? Artinya itu adalah pengindeksan yang memprioritaskan seluler. Artinya website-website yang sesuai dengan mobile atau dengan gadget kita gitu ya. Kalau website yang kalau dibuka dengan mobile itu masih ada geser kiri, geser kanannya, kemungkinan besar itu nggak bakal diindeks oleh Google. Nah, Google menggunakan konten versi seluler ini secara dominan untuk mengindeks dan bahkan menentukan ranking. Artinya nggak hanya diindeks tapi juga di ranking. Nah, kalau teman-teman nggak punya versi mobile atau bahkan cuma punya versi desktop aja, itu bakal menghilang dari indeksnya Google itu ya. Nah, ini yang bikin masalah. Nah, kemudian versi desktop itu udah jadi masa lalu sekarang ya. Nggak bakal dipakai oleh Google. Nah, jadi Google bakal menggunakan full mobile index. Artinya betul-betul tidak akan mengindeks desktop. Nah, tapi ini nggak dimulai sekarang. Itu dimulai tahun depan. Yaitu pada bulan Maret tahun 2021. Nah, teman-teman bisa hitung aja tinggal berapa bulan lagi nih ya. Nah, kalau teman-teman yang belum siap dengan perubahan ini, maka masih ada sempat beberapa bulan lah. Persiapkan diri teman-teman, persiapkan websitenya agar bisa bersaing dalam era full mobile index. Nah, tentu saja ucapkan selamat tinggal pada desktop index. Artinya ketika bikin website pun teman-teman udah harus mikirin mobile first dulu. Artinya jangan mikirin desain desktopnya dulu gitu ya. Atau bahkan nggak perlu mikirin desain desktopnya dulu. Utamakanlah desain mobilenya. Nah, itu dia perubahan yang disampaikan oleh Google. Oke, kemudian apa lagi? Nah, selain full mobile index, ada perubahan besar juga pada bulan Maret tahun 2021 itu apa? Adalah masalah pada M-Dots. Nah, teman-teman tahu nggak apa yang disebut M-Dot? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, M-Dots ini seperti ini ya.
https://m.websiteanda.com. Nah, dulu Facebook itu pakai kayak gini ya. Jadi m.facebook.com. Nggak tahu sekarang. Kalau nggak salah sih udah nggak pakai lagi. Nah, jadi versi mobilenya itu khusus dikasih subdomain sendiri untuk websitenya. Nah, ini juga bakal ada masalah pada m. menurut Google. Nah, bahkan John Mueller mengatakan mereka memiliki bug atau masalah pada Google yang tidak dapat diperbaiki, khususnya buat m. ini. Jadi buat teman-teman yang menggunakan m. Nah, coba berpikir ulang atau kalau bisa dalam beberapa bulan ini coba teman-teman migrasi ke dalam full mobile website. Jadi jangan pakai m. lagi. Kenapa? Karena teman-teman bakal mengalami masalah untuk urusan indexing Google-nya. Nah, oke. Mungkin itu aja ya informasi singkat mengenai berita yang disampaikan oleh John Mueller ini. Nah, simpulannya yang pertama itu pada Maret 2021, situs yang hanya berupa desktop akan hilang dari indeks Google. Nah, kemungkinan besar juga bakal hilang dari hasil pencarian Google. Nah, ini bakal berat banget ya kalau teman-teman tidak mempersiapkan websitenya masing-masing. Yang kedua, hanya konten di versi seluler yang akan diindeks dan diberi peringkat. Ya tentu aja ya, karena desktopnya dibuang oleh Google, maka yang muncul hanya akan versi selulernya aja. Dan terakhir, pastikan versi seluler situs Anda itu secara akurat. Artinya pastikan versi selulernya, versi mobilenya itu udah sip banget. Semua kontennya udah lengkap dan tentu aja user experience-nya itu yang utama. Nah, oke. Mungkin itu aja ya simpulan yang dapat kita ambil dari announcement atau berita yang disampaikan oleh John Mueller ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.